Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini saya akan membahas mengenai dispersi untuk data yang dikelompokkan. Jadi pertemuan kemarin, di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai dispersi, tapi untuk data yang data yang tunggal atau data yang tidak dikelompokkan. Jadi kalau misalkan ini dispersi untuk data yang dikelompokkan sebenarnya sama, cuma dia membedakan adalah nanti ada frekuensinya karena datanya sudah dikelompokkan ya. Yang pertama yang akan dicari untuk ukuran dispersi yang pertama yaitu untuk jarak atau range, di mana dia rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Di sini diketahui contohnya ada sebuah sampel terdiri dari 40 karyawan yang menerima upah per jam dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini upah per jamnya, kemudian ini frekuensinya. Nah, cara mengerjakannya adalah teman-teman cukup dengan melihat kelas akhir di mana nilainya itu yaitu 20 di kelas akhir. Kemudian di kelas awal kita lihat ada $5. Jadi jaraknya adalah 20 dikurangi 5 dan hasilnya $15. Saya rasa untuk materi kali ini mengenai jarak teman-teman pasti sudah paham karena ini cukup mudah sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke varian sampel dan deviasi standar sampel. Teman-teman, kita juga sudah membahas ya mengenai dispersi untuk data tunggal yang kemarin mengenai varian sampel dan deviasi standar sampel, di mana yang membedakan antara varian sampel dan varian populasi rumusnya yaitu terletak pada n-nya, di mana bukan n-nya, ya pembaginya ya. Dimana pembaginya kalau misalkan untuk varian sampel dia n-1 akan selalu dikurangi dengan 1, kemudian untuk populasi dia per n. Rumusnya sama untuk ini sigma fx kuadrat dikurangi dengan sigma fx yang dikuadratkan dibagi dengan n. Kemudian ini pembaginya adalah n-1, di mana s kuadrat sendiri adalah varian sampel dan s-nya adalah deviasi standar sampel. Cara mencari deviasi standar sampel itu adalah dengan rumus akar dari s kuadrat atau akar dari varian sampel ya. X itu adalah titik tengah suatu kelas, di mana sudah dibahas pada pertemuan di materi central tendencies. Kita akan mencari X-nya untuk mengetahui median, kemudian modusnya juga ada. Jadi kita akan mencari X juga pada rata-rata ya atau min. Kemudian ini N adalah jumlah sampelnya. Ini untuk varians populasi dan deviasi standar populasi, di mana sigma kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat dikurangi dengan sigma fx yang dikuadratkan per n, kemudian dibagi dengan n. Sama ini untuk mengetahui varians populasinya. Jadi setelah saya jelaskan tadi, kalau misalkan sampel dia per n-1, ini dibagi dengan n. Untuk mempermudah memang kita harus masuk ke dalam contohnya. Ya, ini suatu sampel dana yang diinvestasikan per bulan oleh 120 karyawan PT ABC adalah sebagai berikut, di mana jumlah investasinya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kelas dengan jumlah frekuensi ada 120 karyawan ya, yang terbagi atas $31 sampai dengan $35 ada 3 frekuensi, $36 sampai dengan $40 ada 7 frekuensi dan seterusnya. Ini dicari berapa varians dan standar deviasi yang dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Jadi diingat, silahkan lihat terlebih dahulu di soalnya. Ini kita akan mengerjakan yang populasi atau sampel karena di sini sudah jelas ya ada kata sampel, maka kita membutuhkan rumus untuk sampel. Jadi ini rumusnya S kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat dikurangi dengan sigma fx yang dikuadratkan per n dibagi dengan n-1. Ingat ya, yang membedakan antara varian sampel dan populasi adalah terdapat pada pembaginya. Jadi kalau misalkan sampel dia n-1, kalau misalkan populasi dia per n saja. Nah, teman-teman, untuk mempermudah mengerjakannya, biasanya kita akan melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dalam rumus tersebut. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini rumusnya, kita membutuhkan adanya X terlebih dahulu. Jadi kita harus mencari X terlebih dahulu, kemudian kita akan mengalihkan
F-nya dengan X, kalau misalnya ini kita cari X kuadratnya terlebih dahulu, kemudian kita akan kalikan dengan F, kemudian kita akan jumlahkan. Kalau misalkan ini kita akan mengalihkan Fx-nya terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan, baru nanti kita kuadratkan ya. Seperti ini, langsung masuk ke dalam jawabannya. Kita pertama akan menuliskan jumlah investasinya tadi yang terdiri dari 8 kelas, di mana frekuensinya masing-masing ini dengan jumlah 120. Untuk mencari titik tengah, kita mencarinya dengan cara 31 ditambah dengan 35 dibagi dengan 2, yaitu 33. 36 tambah 40 kemudian dibagi 2, hasilnya 38. 41 ditambah dengan 45 dibagi 2, hasilnya 43, dan seterusnya. Berarti ini kelas pada kelas pertama 31 tambah 35 dibagi 2, jadi 36 tambah 40 dibagi 2, dan seterusnya ya. Setelah itu kita akan mencari X kuadrat. X kuadrat berarti mengkuadratkan nilai X-nya, berarti 33 kuadrat hasilnya adalah 1089. Teman-teman kalau bingung tentang kuadrat, sebenarnya 33 kuadrat itu sama dengan 33 kali 33 ya. Jadi dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Kalau misalnya 38 kuadrat berarti 38 kali 38. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Hasilnya ini 21.452. Setelah itu kita akan mengalihkan F dengan X, karena di sini ditulisnya Fx, jadi perkalian antara F dengan X. F kalikan X berarti 3 dikalikan 33, 99. 7 dikalikan 38, 266, dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan, hasilnya 6245. Nah, untuk Fx kuadrat berarti F-nya biarin aja, kemudian kita akan mengalihkan dengan X kuadratnya, jadi F dikalikan dengan X kuadrat. 3 dikali 1089, hasilnya 3267. 7 kali 1444, hasilnya 10.108, dan seterusnya. Yang diperoleh jumlahnya adalah 331.715. Nah, setelah itu kita akan memasukkan, setelah selesai membuat tabelnya ini, kita akan memasukkan pada rumus yang tadi, rumus yang S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat dikurangi sigma Fx dikuadratkan per N, kemudian bagi N-1, karena yang dicari adalah sampel ya. Jadi kalau misalkan tadi yang membedakan antara sigma Fx kuadrat dengan sigma Fx yang dikuadratkan, kalau misalkan ini kita mencari X kuadratnya terlebih dahulu, kemudian kita kalikan F, kemudian tahu jumlahnya berapa. Kalau misalkan ini F dikalikan X terlebih dahulu, kemudian ketahui jumlahnya, baru kita kuadratkan ya. Ini sigma Fx kuadrat. Ini ya, berarti sigma Fx kuadrat ini adalah ini 331.715. Jadi F-nya dikalikan dengan X kuadrat kemudian dijumlah. Hasilnya 331.715. Sedangkan kalau misalkan tadi sigma Fx yang dikuadratkan, Fx-nya dicari dulu. Pertama F dikalikan X, kemudian kita cari satu-satu, ini 3 kali 33, kemudian kita ketahui jumlahnya 6.245, baru nanti kita kuadratkan ya. Ini hasilnya jadi 331.715 dikurangi dengan 6.245 yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 120. Ini jumlah N-nya, karena ini sampel, dibagi dengan 120 min 1. Hasilnya adalah 56,43 untuk varian sampelnya. Sedangkan untuk deviasi standar sampel, di mana S sama dengan akar dari varians sampel, hasilnya adalah 7,51. Ya, sampai sini teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan boleh langsung komen. Nanti saya akan jawab melalui media yang lain ya, bukan dari YouTube ini, bukan dari channel YouTube ini. Terima kasih, saya tutup untuk materi kelas pada hari ini, yaitu dispersi untuk data yang dikelompokkan. Semoga bermanfaat.
dan teman-teman bisa paham mengenai semua materi pada hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.